Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Sampurasun. Jumpa lagi di Balihidung Channel. Saya berdoa semoga sahabat semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, diberkahi rejeki, dan disehatkan jiwa raga. Tentu saja, kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Jangan pergi kemana-mana. Teruslah menyimak konten-konten kami yang menarik. Kami berharap apa yang kami sajikan dapat bermanfaat bagi sahabat semua. Jangan lupa memberikan dukungan kepada kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share videonya. Mari kita awali dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan melanjutkan sejarah yang sempat tertunda kemarin. Salah satu fakta menarik adalah bahwa Kerajaan Galuh yang dirajai oleh Ratu Retikandayan selama 90 tahun, terbentuk dari beberapa kerajaan yang berbeda. Beberapa kerajaan yang menjadi bagian dari Kerajaan Galuh antara lain. 1. Kerajaan Kendang. Kerajaan ini merupakan salah satu kerajaan yang menjadi cikal bakal Kerajaan Galuh. 2. Kerajaan Kawali. Kawali adalah ibu kota Kerajaan Sunda Galuh dan menjadi salah satu komponen penting dalam pembentukan Kerajaan Galuh. 3. Kerajaan Panjalu Ciamis. Kerajaan ini terletak di Ciamis, Jawa Barat, dan juga menjadi salah satu kerajaan yang menjadi bagian dari Kerajaan Galuh. 4. Kerajaan Saunggalah Kuningan. Kerajaan ini terletak di Kuningan, Jawa Barat, dan juga ikut bergabung dalam pembentukan Kerajaan Galuh. Dengan adanya kerajaan-kerajaan tersebut, Kerajaan Galuh menjadi sebuah entitas yang kuat dan berpengaruh dalam sejarah Jawa Barat. Kerajaan Kendan adalah sebuah kerajaan yang pernah berdiri di Tatar Sunda dari abad ke-6 sampai abad ke-7 Masehi. Raja pertama Kerajaan Kendan adalah Mahaguru Manikmaya, yang berasal dari keluarga Chalankayana di India Selatan. Sebelum mendirikan Kerajaan Kendan, Mahaguru Manikmaya telah melakukan perjalanan ke beberapa negara seperti Benggala, Singapura, Sumatera, Bali, Cina, dan lain-lain. Ia menikahi Tirta Kancana, putri Maharaja Suryawarman dari Kerajaan Tarumanagara, dan mendapatkan wilayah Kendan sebagai hadiah dari Maharaja Suryawarman. Setelah Mahaguru Manikmaya wafat, putranya, Raja Putra Suraliman, menjadi Raja Kendan. Suraliman terkenal sebagai seorang pemimpin yang mahir dalam ilmu perang. Ia memerintah selama 29 tahun dan digantikan oleh putranya, Sang Kandiawan, yang kemudian menjadi penguasa Kenda selama 15 tahun. Sang Kandiawan kemudian mengundurkan diri dan menunjuk putra bungsunya, Sang Wretikandayun, sebagai penguasa kerajaan Kendan. Sang Wretikandayun dinobatkan sebagai penguasa kerajaan Kendan pada tanggal 23 Maret tahun 612 Masehi. Ia mendirikan pusat pemerintahan baru yang diberi nama Galuh, yang terletak di Desa Karangkamulia, Kabupaten Ciamis. Sang Wretikandayun memilih Manawati, putri pendeta bernama Resi Makandria, sebagai permaisuri. Dari perkawinan mereka, Sang Wretikandayun memiliki 3 orang putra. Sebagai raja di Galuh, status Sang Wretikandayun adalah sebagai raja bawahan Tarumanagara. Namun, ia melihat kesempatan untuk membebaskan diri Mahardika dari kekuasaan Sang Tarusbawa, penguasa Tarumanagara saat itu. Ia mengirimkan surat kepada Sang Tarusbawa, menyatakan bahwa Galuh memisahkan diri dan menjadi kerajaan yang Mahardika. Kerajaan Kendan kemudian menjadi salah satu komponen penting dalam pembentukan Kerajaan Galuh yang lebih besar. Kerajaan Kendan berada di Tatar Sunda, wilayah yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Pusat kerajaannya berada di wilayah Desa Nagrek Kendang dan Desa Citaman, Kecamatan Nagrek, Kabupaten Bandung. Kerajaan Kendan tidak terkenal dalam skala yang sama seperti kerajaan-kerajaan besar lainnya di Nusantara pada masanya. Namun, Kerajaan Kendan memiliki beberapa catatan sejarah yang menarik. Berikut adalah beberapa hal yang membuat Kerajaan Kendan menonjol pada masanya.
1. Koneksi dengan Kerajaan Tarumanagara. Kerajaan Kendan memiliki hubungan erat dengan Kerajaan Tarumanagara. Pendiri Kerajaan Kendan, Mahaguru Manikmaya, menikahi putri Maharaja Suryawarman dari Kerajaan Tarumanagara. Hal ini memberikan pengaruh dan koneksi politik yang kuat antara kedua kerajaan. 2. Peran dalam pembentukan Kerajaan Galuh. Kerajaan Kendan menjadi cikal bakal terbentuknya Kerajaan Galuh yang lebih besar. Sangureti Kandayon, penguasa Kerajaan Kendan, mendirikan pusat pemerintahan baru di Galuh dan membentuk Kerajaan Galuh yang berpengaruh di wilayah Jawa Barat. 3. Peran dalam penyebaran agama Hindu-Buddha. Kerajaan Kendan merupakan kerajaan Hindu-Buddha yang aktif dalam penyebaran agama Hindu-Buddha di wilayah Jawa Barat pada masa itu. Mereka memainkan peran penting dalam pengembangan dan penyebaran kepercayaan dan praktik agama Hindu-Buddha di wilayah tersebut. Meskipun tidak sepopuler beberapa kerajaan besar lainnya seperti Majapahit atau Sriwijaya, Kerajaan Kendan tetap memiliki peran penting dalam sejarah Jawa Barat dan berkontribusi pada perkembangan budaya dan agama di wilayah tersebut. Sekarang kita akan beralih ke kerajaan kedua yang disebutkan sebelumnya, yaitu Kerajaan Kawali. Kerajaan Kawali merupakan salah satu komponen penting dalam pembentukan Kerajaan Sunda Galuh. Berikut adalah beberapa fakta tentang Kerajaan Kawali. 1. Sejarah Kerajaan Kawali. Kerajaan Kawali berada di wilayah Jawa Barat, Indonesia. Kawali menjadi ibu kota Kerajaan Sunda Galuh sejak masa pemerintahan Prabu Aji Gunalinggawisesa pada abad ke-14. Pada masa itu, Kawali menjadi pusat pemerintahan dan kekuasaan Kerajaan Sunda Galuh. 2. Peran dalam Kerajaan Sunda Galuh. Kerajaan Kawali memiliki peran penting dalam pembentukan dan perkembangan Kerajaan Sunda Galuh. Sebagai ibu kota, Kawali menjadi pusat kegiatan politik, ekonomi, dan budaya di Kerajaan Sunda Galuh. 3. Peninggalan sejarah. Meskipun tidak banyak peninggalan fisik yang tersisa dari Kerajaan Kawali, beberapa peninggalan sejarah seperti prasasti dan artefak telah ditemukan di wilayah Kawali. Peninggalan ini memberikan bukti sejarah tentang keberadaan dan peran Kerajaan Kawali dalam sejarah Jawa Barat. Kerajaan Kawali merupakan salah satu elemen yang penting dalam sejarah Kerajaan Sunda Galuh. Peran dan pengaruhnya memainkan peran penting dalam perkembangan wilayah Jawa Barat pada masa lampau. Kawali adalah ibu kota Kerajaan Sunda Galuh dan memiliki pusat pemerintahan yang signifikan pada masa itu. Kawali menjadi pusat kegiatan politik, ekonomi, dan budaya dalam Kerajaan Sunda Galuh. Dan beberapa peninggalan sejarah seperti prasasti dan artefak telah ditemukan di wilayah Kawali. Prasasti-prasasti ini memberikan informasi tentang sejarah dan keberadaan Kerajaan Pajajaran. Namun, istilah Kawali juga dapat merujuk pada kabuyutan Kawali yang merupakan tempat suci atau tempat bersemayamnya roh leluhur dalam tradisi Sunda. Kabuyutan Kawali memiliki nilai spiritual dan keagamaan yang penting bagi masyarakat setempat. Jadi, dapat dikatakan bahwa Kawali lebih merupakan sebuah wilayah yang memiliki peran penting dalam sejarah Kerajaan Pajajaran. Sementara Kabuyutan Kawali adalah tempat suci yang terkait dengan tradisi dan keagamaan. Kerajaan Kawali merupakan bagian dari Kerajaan Sunda Galuh. Dan terdapat beberapa raja yang pernah bertahta di Kerajaan Kawali pada masa itu. Berikut adalah beberapa raja yang dikenal dalam sejarah Kerajaan Sunda Galuh. 1. Prabu Aji Gunalinggawisesa. Ia merupakan raja pertama Kerajaan Sunda Galuh yang memindahkan pusat pemerintahan dari Galuh Karangkamulian ke Kawali. Prabu Aji Gunalinggawisesa memerintah pada abad ke-14. 2. Rasul Rarimat. Putra Prabu Aji Gunalinggawisesa. Prabu Suraiman menjadi Raja Kawali setelah ayahnya wafat. Ia terkenal sebagai seorang pemimpin yang mahir dalam ilmu perang. 3. Prabu Kandiawan. Putra Prabu Suraliman. Prabu Kandiawan menggantikan ayahnya sebagai Raja Kawali. Ia memerintah selama 15 tahun sebelum mengundurkan diri. 4.
Prabu Retikandayun, putra Prabu Kandiawan. Prabu Retikandayun menjadi Raja Kawali dan kemudian menjadi Raja Sunda Galuh yang paling terkenal. Ia memerintah selama 90 tahun dan memiliki pengaruh besar dalam sejarah kerajaan Sunda Galuh. Namun, perlu dicatat bahwa informasi mengenai raja-raja kerajaan Sunda Galuh, termasuk kerajaan Kawali, masih memiliki beberapa perbedaan. Sekarang kita akan melihat sejarah kerajaan ketiga yang membantu terbentuknya kerajaan Galuh, yaitu kerajaan Panjalu di Ciamis. Berikut adalah beberapa informasi mengenai sejarah kerajaan Panjalu. 1. Asal-usul kerajaan Panjalu. Kerajaan Panjalu berasal dari kerajaan kecil yang awalnya bernama Kerajaan Tumapel. Pada abad ke-14, Kerajaan Tumapel dipindahkan ke daerah Panjalu oleh Prabu Niskala Wastukancana, penguasa kerajaan Sunda Galuh pada saat itu. Sejak itu, Kerajaan Panjalu menjadi salah satu komponen penting dalam pembentukan Kerajaan Galuh. 2. Peran dalam Kerajaan Galuh. Kerajaan Panjalu memiliki peran penting dalam pembentukan dan perkembangan Kerajaan Galuh. Setelah dipindahkan ke daerah Panjalu, kerajaan ini menjadi pusat pemerintahan yang strategis dan berpengaruh di wilayah Ciamis. Kerajaan Panjalu berkontribusi dalam pembentukan Kerajaan Galuh yang lebih besar. 3. Peninggalan sejarah. Di wilayah Ciamis, terdapat beberapa peninggalan sejarah yang terkait dengan Kerajaan Panjalu. Salah satunya adalah situs batu tulis Panjalu yang merupakan peninggalan berupa prasasti yang berisi tentang sejarah dan keberadaan Kerajaan Panjalu. Kerajaan Panjalu merupakan salah satu elemen penting dalam sejarah pembentukan Kerajaan Galuh. Peran dan pengaruhnya membantu membentuk Kerajaan Galuh yang kuat di wilayah Jawa Barat. Berikut adalah beberapa cara Kerajaan Panjalu berkontribusi. 1. Pemindahan pusat pemerintahan. Prabu Niskala Wastukancana, penguasa kerajaan Sunda Galuh, pada saat itu, memindahkan pusat pemerintahan dari Galuh Karangkamulian ke daerah Panjalu. Dengan pemindahan ini, Kerajaan Panjalu menjadi pusat kegiatan politik, ekonomi, dan budaya dalam Kerajaan Galuh. 2. Wilayah kekuasaan yang diperluas setelah dipindahkan ke daerah Panjalu. Kerajaan Panjalu memperluas wilayah kekuasaannya. Melalui perluasan ini, Kerajaan Galuh semakin memperluas pengaruhnya di wilayah Jawa Barat. 3. Pengaruh budaya dan agama. Kerajaan Panjalu juga berkontribusi dalam penyebaran agama Hindu-Buddha di wilayah Jawa Barat. Sebagai bagian dari Kerajaan Galuh, Kerajaan Panjalu memainkan peran penting dalam pengembangan dan penyebaran kepercayaan dan praktik agama Hindu-Buddha di tersebut. Dengan perpindahan pusat pemerintahan dan perluasan wilayah kekuasaan, Kerajaan Panjalu membantu membentuk Kerajaan Galuh yang lebih besar dan berpengaruh di wilayah Jawa Barat. Kerajaan Galuh menjadi salah satu kerajaan terbesar pada masanya dan memberikan kontribusi penting dalam sejarah dan budaya Jawa Barat. Berikut adalah beberapa wilayah yang termasuk dalam wilayah kekuasaan Kerajaan Panjalu. 1. Paihuayuan Pacitan. Wilayah Pacitan termasuk dalam wilayah kekuasaan Kerajaan Panjalu. 2. Matung Medan. Wilayah Medan juga termasuk dalam wilayah kekuasaan Kerajaan Panjalu. 3. Tapen Tumapel Malang, Tumapar, atau Malang juga merupakan wilayah yang dikuasai oleh Kerajaan Panjalu. 4. Hiningding. Wilayah Ding juga termasuk dalam wilayah kekuasaan Kerajaan Panjalu. 5. Jungyalu Hujung Galuh Surabaya. Surabaya atau Hujung Galuh juga merupakan wilayah yang dikuasai oleh Kerajaan Panjalu. 6. Tungki Jenggi Papua Barat. Jenggi di Papua Barat juga termasuk dalam wilayah kekuasaan Kerajaan Panjalu. 7. Takang Sumba. Sumba juga merupakan wilayah yang dikuasai oleh Kerajaan Panjalu. Namun, perlu dicatat bahwa informasi mengenai wilayah kekuasaan Kerajaan Panjalu masih memiliki beberapa perbedaan dalam sumber-sumber sejarah. Oleh karena itu, informasi yang diberikan di atas mungkin dapat berbeda tergantung pada sumber yang digunakan. Tidak ada informasi yang spesifik mengenai daftar raja-raja yang pernah bertahta di Kerajaan Panjalu di Ciamis.
Sumber-sumber sejarah yang ada mungkin tidak memberikan catatan yang lengkap atau terdapat perbedaan dalam penulisan sejarah Kerajaan Panjalu. Sebagai gantinya, Kerajaan Panjalu dikenal sebagai salah satu komponen penting dalam pembentukan Kerajaan Galuh. Prabu Niskala Wastukancana merupakan salah satu penguasa Kerajaan Sunda Galuh pada masa itu yang memindahkan pusat pemerintahan ke daerah Panjalu. Meskipun tidak ada informasi yang spesifik mengenai daftar raja-raja Kerajaan Panjalu, sulit untuk memberikan informasi yang lebih spesifik mengenai raja-raja Kerajaan Panjalu di Ciamis. Tidak ada catatan sejarah yang jelas mengenai raja-raja tersebut. Kerajaan Panjalu dikenal sebagai salah satu komponen penting dalam pembentukan Kerajaan Galuh. Prabu Niskala Wastukancana merupakan salah satu penguasa Kerajaan Sunda Galuh pada masa itu yang memindahkan pusat pemerintahan ke daerah Panjalu. Kerajaan Panjalu merupakan kerajaan kecil yang awalnya bernama Kerajaan Tumapel. Pada abad ke-14, Kerajaan Tumapel dipindahkan ke daerah Panjalu oleh Prabu Niskala Wastukancana, penguasa Kerajaan Sunda Galuh pada saat itu. Sekarang kita akan membahas tentang Kerajaan Saunggala di Kuningan. Namun, perlu diingat bahwa informasi mengenai kerajaan ini mungkin terbatas dan ada perbedaan dalam catatan sejarah. Berikut adalah beberapa informasi umum mengenai Kerajaan Saunggala. 1. Lokasi Kerajaan Saunggala terletak di daerah Kuningan, Jawa Barat, Indonesia. Kuningan merupakan kabupaten yang terletak sekitar 150 km di sebelah timur Jakarta. 2. Sejarah. Kerajaan Saunggala merupakan salah satu kerajaan kecil yang ada di wilayah Kuningan pada masa lampau. Meskipun tidak ada catatan sejarah yang lengkap, kerajaan ini diyakini telah ada sejak zaman prasejarah. 3. Pemerintahan. Seperti kerajaan-kerajaan kecil pada umumnya, Kerajaan Saunggala memiliki seorang raja atau penguasa yang memimpin. Namun, informasi mengenai raja-raja yang pernah bertahta di Kerajaan Saunggala masih terbatas. 4. Budaya dan warisan. Kuningan memiliki kekayaan budaya dan tradisi yang khas. Salah satu warisan budaya yang terkait dengan Kerajaan Saunggala adalah tarian khas Kuningan yang disebut Topeng Cirebon. Tarian ini menggambarkan kisah-kisah mitologi dan sejarah Kerajaan Saunggala. Meskipun informasi mengenai Kerajaan Saunggala terbatas, warisan budaya dan tradisi yang ada di Kuningan merupakan bukti penting dari sejarah dan keberadaan kerajaan ini. Sebagai kerajaan kecil yang mungkin belum banyak terdokumentasi, peninggalan arkeologi yang secara khusus terkait dengan Kerajaan Saunggala belum banyak diketahui. Namun, Kuningan dan wilayah sekitarnya memiliki sejarah yang kaya dan terdapat beberapa peninggalan arkeologi yang terkait dengan peradaban dan kerajaan-kerajaan di masa lalu. Misalnya, di Kuningan terdapat situs-situs arkeologi seperti situs batu tulis Cigugul dan situs batu tulis Kipari yang memiliki prasasti dan relief-relief yang menggambarkan kehidupan dan sejarah masa lampau. Selain itu, terdapat juga beberapa candi dan kompleks pemakaman kuno di wilayah Kuningan yang mungkin memiliki hubungan dengan kerajaan-kerajaan di masa lalu. Namun, informasi lebih lanjut mengenai peninggalan arkeologi yang terkait dengan Kerajaan Saunggala masih terbatas. Kerajaan Saunggala merupakan salah satu kerajaan kecil di wilayah Kuningan, Jawa Barat, yang memiliki sejarah yang mungkin belum banyak terdokumentasi. Informasi mengenai pendiri Kerajaan Saunggala masih terbatas dan tidak ada catatan sejarah yang jelas mengenai hal tersebut. Kerajaan ini diyakini telah ada sejak zaman prasejarah dan memiliki sejarah yang kaya dengan budaya dan tradisi yang unik. Sumber-sumber sejarah yang ada mungkin tidak memberikan catatan yang lengkap atau terdapat perbedaan dalam penulisan sejarah Kerajaan Saunggala. Saya akan mencoba menceritakan secara singkat mengenai proses terbentuknya Kerajaan Galuh yang kemudian menjadi Sunda Galuh dan melahirkan Kerajaan Pajajaran. Dengan adanya bantuan dan kontribusi dari beberapa kerajaan secara bertahap, Kerajaan Galuh berubah menjadi Sunda Galuh
yang kemudian melahirkan Kerajaan Pajajaran. Kerajaan Pajajaran menjadi salah satu kerajaan terbesar dan paling berpengaruh di Jawa Barat pada masa itu. Melalui perjalanan sejarah yang panjang dan kontribusi dari berbagai kerajaan, terbentuklah Kerajaan Galuh yang menjadi cikal bakal Kerajaan Pajajaran. Sejarah ini mencerminkan pentingnya kerjasama dan kontribusi antara kerajaan-kerajaan dalam membentuk dan mengembangkan kekuasaan dan peradaban di wilayah Jawa Barat. Sumber, Wikipedia, tirto.id. Sampai jumpa di video konten berikutnya. Tetap semangat dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Sampurasun.